Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang al-hajbu atau hijab waris yang merupakan bagian materi hukum mawaris pendidikan agama Islam di SMA kelas 12. Ada yang tahu mana al-hajbu ini? Ada yang tahu mana hijab waris ini? Hajbu atau kita artikan dalam bahasa Arab yaitu man'u, yang kita artikan lagi ke dalam bahasa Indonesia itu artinya menghalangi atau mencegah. Jadi kalau kita mengartikan al-hajbu ini bisa berarti terhalangnya seseorang dari semua atau sebagian hak warisnya karena ada seseorang yang lebih berhak menerima warisan. Apakah ada yang tahu bahwa al-hajbu ini terbagi dalam dua kategori? Pertama ada al-hajbu bil wasfi atau terhalang karena ada suatu sifat tertentu. Kedua kategorinya adalah al-hajbu bis saksi atau terhalang karena ada orang lain. Ada yang bisa menjelaskan kedua kategori ini? Yang pertama, al-hajb bil wasfi atau berdasarkan sifatnya. Berarti orang yang terkena hajb tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan karena ada sebab tertentu. Misalnya yang pertama, orang yang membunuh warisnya. Yang kedua, orangnya beda agama. Yang ketiga, budak. Maka hak waris dari kelompok ini menjadi gugur atau terhalang dari mendapatkan hak waris pewarisnya. Yang kedua, al-hajb bi asyaksi, yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan ada orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hajbu bis saksi atau terhalang karena orang lain itu terbagi dalam dua bagian. Ada yang tahu apa saja? Al-hajbu bil asyaksi terbagi dua, yaitu hajbu hirman dan hajbu nuqsan. 1. Hajbu hirman, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Hijab hirman yang pertama, cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya terhalang oleh satu orang, yaitu anak laki-laki dari pewaris. Selanjutnya ada kakek dan generasi di atasnya. Mereka terhalang oleh seorang, yaitu ayah. Selanjutnya saudara laki-laki sekandung. Ia terhalang oleh 3 orang, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari pewaris, dan ayah. Selanjutnya ada saudara laki-laki seayah. Ia terhalang oleh 4 orang, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki dari pewaris, ayah, dan yang terakhir ada saudara laki-laki sekandung. Contoh hijab hirman lainnya: saudara laki-laki seibu, mereka terhalang oleh 4 orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki maupun anak perempuan, dan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, mereka terhalang oleh 6 orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Paman sekandung terhalang oleh 8 orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Contoh hijab hirman lainnya: cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka terhalang oleh anak laki-laki. Ia juga terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih. Nenek dari ibu, ia terhalang hanya oleh adanya ibu, karena tidak ada penghalang antara nenek dari ibu dan pewaris selain ibu. Oleh karena itu, ia tidak terhalang oleh adanya ayah atau kakek. Nenek dari ayah, ia terhalang oleh adanya ibu, dan seterusnya. Hijab nuqsan, yaitu menghalang terhadap hak waris seseorang
untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Contoh hijab nukson. 1. Suami terhalang mendapatkan bagian warisan dari setengah menjadi seperempat karena adanya keturunan istri yang dapat mewarisinya. Kedua, istri terhalang mendapatkan bagian warisan dari seperempat menjadi seperdelapan karena adanya keturunan suami yang dapat mewarisinya. Contoh lain dari hijab nukson yaitu anak perempuan. Anak perempuan terhalang mendapatkan setengah bagian menjadi asbabul ghair karena adanya anak laki-laki. Selanjutnya, ibu. Ibu terhalang mendapatkan sepertiga bagian menjadi seperenam bagian karena adanya keturunan pewaris yang dapat mewarisi. Berikutnya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang mendapatkan setengah bagian menjadi seperenam bagian karena adanya anak perempuan kandung. Dan yang terakhir, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah terhalang mendapatkan setengah bagian menjadi seperenam bagian karena adanya saudara perempuan sekandung. Dengan merujuk pada penjelasan-penjelasan tentang hijab firman, para ahli waris dalam hijab firman ini terbagi dalam 4 kelompok. Ada yang tahu apa saja? Ahli waris yang bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang yaitu bapak, ibu, dan anak laki, anak perempuan. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan bisa terhalang yaitu saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang yaitu suami dan istri. Ahli waris yang bisa menghalangi dan bisa terhalang yaitu ahli waris selain bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, suami dan istri. Demikian pembahasan ringkas tentang al-hajb atau penghalang mendapatkan warisan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.